Ya, itu dia. Ulangi lagi yang masih Benar. Pernikahan dini. Pernikahan di bawah umur. jelaskan pernikahan itu apa? Masih ingat nggak? Pernikahan adalah nikah dengan suami istri. Pernikahan adalah Apa Kak? Suaranya? Ada yang masih ingat pernikahan? Kumpulnya dua pasangan. Lupa ya Kak? Oke, baiklah. Kita lanjut aja ya. Hari ini kita akan belajar tentang mawaris. Sebelum itu, ada yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi apa yang bisa kita dapat dengan mawaris ini? Mawaris. Jadi tujuan kita mempelajari mawaris adalah untuk mengetahui apa itu makna dari mawaris. Ya. Bisa dipakai? Mawaris. Ada yang tahu mawaris? Oke, baik. Jadi mawaris ini adalah ilmu tentang pembagian harta. Ada yang tahu mawaris ini berasal dari kata apa? Arabian. Marawis. Mawaris itu. Silakan. Marawis bu, marawis. Bu kecilnya bu. Bu nggak kelihatan bu. Maaf ya. Masih nggak kelihatan? Next, oke banget next. Sudah belajar komputer ya? Max, tekan maker. Iptek. Apa? Max, mana? Yes. Iptek. Iptek. Aja. IT. IT. IT banget. Nampak Max ada di sini. Hacker. Dia badan sandi nasional. Masuknya. Baik, jadi mawaris itu berasal dari kata waris. Ada yang tahu dari kata apa lagi? Warisan. Dari al-miras. Almirat. Ada lagi yang tahu? Apa ya? Warisan. Warisa, yang artinya ada yang tahu apa? Apa? Jadi mawaris itu artinya adalah berpindahnya sesuatu yang berupa harta dari orang apa? Orang tua. Kepada siapa? Pada anaknya. Sudah meninggal tadi disebut apa? Waris. Ya betul. Orang yang dikasih warisan tadi disebut Waris. Warisan. Ahli waris. Ahli waris. Kurang bacakan? Ditunjuk ya? Boleh. Kamu apa? Iya, Yandri ya. Yandri kok, Yandri. Aisyah ya. Surat yang saya mau. Mualaf juga Aisyah. Ini namanya baju kok sana. Buta iya. Ikro dua ya. Dia mau cari hadiah video. Aku mau bahasa Indonesia. Ada Latin ya. Ada Indonesia. Ada. Juga ada Latin dulu. Gimana lu? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mimma tarokal ma'alidani wal akrabuna walin nisa'i nasibu mimma tarokal walidani wal akrabuna mimma qala minhu au kasur nanti udah Artinya. artinya bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Aisyah Aulayai Naufal. Wais ya. Oke, kita satu orang perempuan lagi ya. Kamu nggak? Yang jam tangan lintas. Saya. Dokumentasi. Terus ibu jelaskan apa? Ibu geografi. Hah? Ibu geografi. Ibu bantu ya bu? Nggak paham. Geografi baru paham. Jadi ibu bantu dokumentasi. Dokumentasi aja nak. Bu. Jangan nggak. Mantap. Bu, orang dibaca tu. Baik, terima kasih. Jangan jarum. Jadi anak-anak, dengan adanya dalil tersebut, itu artinya kita apa? Kita harus wajib untuk mempelajari ilmu. Apa keuntungannya yang kita mempelajari ilmu mawaris ini? Biar dapat warisan. Biar warisannya dibagi rata. Bagi warisan bagi rata. Jadi dengan mempelajari mawaris ini, insya Allah, kalau kita belajar, kalau suatu saat nanti kita, ya saya bisa kita meninggal atau kita ditinggalkan orang dan kita mendapatkan warisan, kita jadi tahu bagaimana ketentuan pembagian harta waris. Jadi tidak akan ada yang namanya perselisihan atau konflik yang akan terjadi di keluarga kita. Oke, lanjut. Berak. Karena yang meninggal bagikan warisnya. Karena itu warisan itu wajib dibagikan pada orang yang masih hidup. Hubungan? Hubungan darah di sini siapa? Keluarga, anak, ayah, istri, bapak, Nenek, nenek, kakek, datuk, cucu, ponakan, Yang lainnya apa?
Hartanya? Beda Ada tangganya tersebut. Kalau ada sebab bisa terjadi, berarti ada sebab Bisa dibagi. tidak? Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa. Satu apa? Satu, apa ada yang mana yang tidak? Yang tidak Bu. Pembunuhan. Oh iya, Tidak. kekafiran. Tidaknya apa? Seorang sudah tidak Kawan. berkoalisi. Oke, satu. Sudah. Yang kedua apa? Kekafiran. Kafir. Kafir. Tiga. Ini. Perempuan. Pembunuhan. Ada yang bisa jelaskan takutnya membunuh? Dia sengaja bunuh orang Dibunuh, Bu, dia supaya membunuh. dapat warisan. Dia membunuh Orang. bapaknya, misal. Oh. Jadi seorang anak ini membunuh Bapaknya. maka anak tersebut tidak mendapatkan Warisan. Kalau mati berdiri. Kalau bapaknya bunuh anak, Perzinaan. Kalau bapak bunuh diri. murtad. Siapa yang mau murtad di sini? Yandri. Yang terakhir apa yang tahu terakhir? Perzinaan. Kebalikan dari yang tadi apa? Lihat. Beda. Beda agama. Kafir. Beda itu. Beda keyakinan. Beda kafir. Jadi itu adalah sebab-sebab terjadinya dan sebab tidak mendapatkan warisan. Sebenarnya materi ini masih banyak, masih ada pembagiannya, tapi kita belum sampai ke sana. Jadi untuk itu seperti biasa kita buat kelompok ya. Lima kelompok seperti biasa. Ini cuma satu soal. Satu. Cepat tuh, Bang. Empat. Lima. Satu. Dua. Tiga. Dua. Lima. Kau ngopi? Lima. Oke, seperti biasa. Satu di sini, dua di sini, tiga di situ, empat di situ, lima di sana. Sini, sholat dulu.
olahraga cowok. Ya tapi aku ingat. Baik, jadi ini tugas kalian. Dan bisa dibaca soalnya. Ini ada satu soal, ada 5 kelompok. Jadi ibu mau kalian masing-masing kelompok mencari jawaban ini, tapi dengan syarat tidak boleh melihat handphone atau mencari di internet. Jadi ibu mau kalian berdiskusi, benar-benar berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian mengenai jawaban ini menurut nalar dan logika kalian dan pengalaman yang terjadi di kehidupan nyata kalian. Oke? Paham? Nah, untuk yang mencatat jawabannya hanya 1 orang. Yang lainnya membantu mencari jawabannya dan tidak boleh mencari di internet, di ChatGPT ataupun di Google ya. Ya, kasihkan. Waktunya jam berapa? Tunggu. Respon berupa pro dan kontra. Oke, baik, terima kasih. Audiens. Dari sisa 4 kelompok yang lain. Tapi nanti bisa ini ya. Kehidupan pribadi ada yang dapat warisan? Nggak boleh. Oh, belum dikasih. Nggak boleh, Mak. Masa boleh? Maksudnya Bapak pernah bilang nggak mau ngasih warisan. Biar nggak ada konflik gitu. Kapal itu. Banyak. Isi ya? Bisa kan? Saya Miko. Jadi nama sih. Jadi tadi pertanyaannya seandainya dalam Islam tidak ada ketentuan tentang pembagian harta waris, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan adanya perebutan harta antara ahli waris yang dimana masing-masing dari mereka lebih mementingkan diri sendiri agar mendapatkan harta yang lebih banyak. Yang pada akhirnya pembagian harta tersebut akan tidak seimbang antara ahli waris yang satu dengan lainnya. Akibat terburuknya akan ada perpecahan antar anggota keluarga karena merasa tidak adil terhadap harta yang dibagian tersebut. Ketentuan pembagian harta waris sangat penting untuk menjaga keadilan dan mencegah adanya penindasan atau ketidakmerataan dalam pembagian harta. Hubungan antara keluarga saling tidak percaya dan akan ada dendam sehingga keluarga kehilangan tempat dukungan. Dan bisa saja anggota keluarga yang seharusnya mendapatkan haknya untuk harta dari pewaris tersebut tidak dapat mendapatkan haknya tersebut karena pembagian waris yang tidak merata, yang mana hal ini akan menzalimi salah satu anggota keluarganya. Apakah ada respon dari teman-teman sekalian? Kelompok 2, gimana tanggapannya? Kalian setuju nggak sama jawaban mereka? Setuju.
Yeay. Oke, sekarang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan tentang apa penjelasan kami dan pertanyaannya adalah baca nama lah. Oh nama. Saya Misak Manifadani. Saya Bias. Saya Bias Kawan. Nah gitu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kaji kami. Seandainya dalam Islam itu tidak ada ketentuan tentang pembagian harta waris, apa yang terjadi? Tanpa ketentuan pembagian harta waris dalam Islam, kemungkinan besar akan terjadi konflik dalam keluarga, ketidakadilan, perebutan harta dan hubungan antar keluarga bisa rusak. Pihak yang lemah berpotensi tidak mendapatkan hartanya. Pembagian harta waris bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan sesuai dengan ketentuan tanggung jawab dan kebutuhan setiap individu. Ketentuan ini tidak hanya mencegah konflik, tapi juga menjadi sarana menjadi harmoni keluarga dan keadilan dalam keluarga. Seperti ketidakadilan sosial, harta warisan mungkin akan dikuasai oleh pihak yang lebih kuat, baik secara ekonomi, sosial maupun emosional. Pihak yang lemah seperti anak perempuan, yatim, atau istri berpotensi terabaikan dan tidak mendapatkan bagian. Hal ini sering mengakibatkan renggangnya hubungan persaudaraan. Tanpa aturan yang jelas, setiap keluarga mungkin akan menentukan cara pembagian masing-masing, sehingga terjadi ketidakseragaman dan merugikan pihak kuat atau pengadilan. Dalam masyarakat, patriarki harta warisan cenderung dikuasai oleh laki-laki, sementara perempuan seringkali diabaikan. Tidak ada yang setuju atau tidak? Tidak setuju. Kenapa? 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 Ya, anak pergi dulu, anak ya. Aduh, anak. Jangan aja. Silakan anak. Setuju aja, setuju. Kalau misalnya sudah ada ketentuan itu berarti laki-laki itu mendominasi akan lebih banyak mendapatkan harta itu kan. Berarti secara tidak langsung kalian mengatakan patriarki itu lebih mengajari apa? Tidak dong. Kan itu kan dari bilang tadi ya. Apa? Berarti katanya kalau tidak ada ketentuan lelaki mendominasi ya. Nah, kalian menyimpulkan itu dari mana? Kan tadi kan yang dibilang kan seperti ketidakadilan sosial, harta warisan mungkin akan dikuasai oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi, sosial maupun emosional. Jadi kita ketahui kan kalau yang gila-gila harta itu biasanya laki-laki itu kan, karena kayak dari ekonomi, dari sosial pun mereka tuh kayak gimana sih namanya? lebih kayak gue lo salah kayak bahasa aku nih, kayak yang ada pertanyaan gitu. Maksudnya kayak laki-laki ini kan derajatnya lebih tinggi dari perempuan, kayak gitu. Kan pembagiannya maksudnya dalam manusia gimana sih sebenarnya manusia kayak laki-laki tuh ada derajatnya di keluarga gitu, kan kayak pemimpin. Ya derajat laki di keluarga itu lebih tinggi daripada perempuan. Maksudnya tuh. Dalam keluarga, dalam keluarga kan pemimpin kan, keluarga menafkahi kan gitu kan, karena kan warisan nih kan warisan laki-laki ini kan misalnya ya kita misalkan ya umum kan iya terus ada lah yes. Apa? Saya kan bisa ya. Ungkapkan aja pendapatnya. Ya, tidak tahu. Susah ya. oke lah lanjut lah mau apa
Cepat, Dewi, cepat. Kan tadi dari pertanyaannya ada yang mengatakan bahwa yang dua akan mendapatkan harta lebih banyak daripada yang kedua. Ini maksudnya bagaimana? Dan bukankah misalnya yang lemah dalam perekonomiannya maka malah menjadi lebih tergila-gila untuk mendapatkan harta dari orang tua tersebut? Bisa itu kan juga bisa terjadi, jadi bisa saja terjadi. Iya, karena kan dia ekonominya kurang, lebih memungkinkan kalau dia lebih tergila-gila kayak ini tanah orang tua harus saya. Apa pertanyaan tadi? Dari kayak mungkin Nampak. Terima kasih tambahannya. kayak lain masih ada yang berikan tanggapan? Enggak? Ya, sebenarnya dari tanggapan kedua dari yang bilang oke dari perempuan laki-laki mendominasi. Ya. Prioritas ya. Ada yang lebih sayang kayak lebih banyak daripada jadi kan tak seimbang. Jadi ketentuan yang ini kayak tidak ada kembalian ke bawah itu dominasi. Tidak ada yang itu, tidak ada yang diunggulkan. Ya, tidak ada yang diunggulkan. Bisa dibentukkan. Jadi rata. Lebih rata gitu. Ya. Tidak ada ketentuan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Bukan sebarang terima kasih atas dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menghidupi anak-anak dan istrinya, makanya laki-laki itu mendapatkan hak yang lebih banyak daripada perempuan. Oke, kita tambahkan ya. Sebenarnya ini ketika pembagian harta waris itu laki-laki 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Itu karena apa? Karena memang laki-laki itu mengemban tanggung jawab menafkahi. Ya, bukan hanya sebagai ayah, tidak. Tapi dia mengemban tanggung jawab untuk menafkahi. Menafkahi siapa? Istrinya, anaknya, saudara perempuannya. Nah, ayah dan ibunya kalau nanti ayahnya, ibunya di usia tua itu juga tanggung jawab seorang anak laki-laki. Seorang laki-laki itu tanggung jawab mereka. Tapi sebenarnya saya juga kurang sependapat jika dikatakan bahwa laki-laki itu derajatnya lebih tinggi. Enggak. Karena dalam agama pun, dalam syariat Islam, laki-laki dan perempuan yang beriman itu derajatnya sama, tergantung imannya. Jadi apa ya? Yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya adalah derajat keimanannya. Tapi memang benar sih, kalau misalnya ada ayat Al-Quran yang mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin. Tapi bukan berarti dia derajat lebih tinggi, enggak. Sama, yang membedakan kita derajat kita lebih tinggi atau tidak itu yang pertama ilmu, yang kedua iman. Nah, kan ada ayatnya, masih ada yang ingat? Ibu tuh mungkin tahu ayatnya apa? Ayat yang menjelaskan tentang yang membedakan derajat kita. Allah itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu meninggikan derajat seseorang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Nah, kalau itu saya setuju. Derajat seseorang itu ketika dia beriman dan berilmu otomatis besar. Tapi kalau dibedakan antara laki-laki dan perempuan enggak. Kecuali dulu pada zaman jahiliyah. Nah, pada zaman jahiliyah itu memang para perempuan enggak dipandang. Bahkan ketika ada anak perempuan lahir juga diomong. Ada juga yang dibunuh, kan? Nah, perempuan itu enggak dipandang pada zaman jahiliyah. Jadi ketika Islam ini datang, ketika Rasulullah datang membawa syariat, mulailah Saatnya istirahat. Oke, bisa dipahami? Insya Allah.